Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ditemani oleh rekan saya, Bapak Fuad Hakamul Haq, selaku guru kelas 2 juga sebagai wakil kepala sekolah. Jadi di video kali ini saya mengamati dengan Pak Fuad mengenai percakapan praobservasi. Nah, jadi Pak, nanti ada pemantik yang saya ajukan kepada Bapak. Apakah Bapak berkenan? Berkenan. Nah, jadi sebelum kita mulai catatan praobservasi ini, Pak, ada tujuan mengapa diadakan praobservasi ini, Pak. Yang pertama itu agar supaya nanti pembelajaran Bapak di kelas bisa tersusun. Nanti ketika sudah membuat modul aja, nanti susunan yang Bapak rencanakan bisa terlaksana di kelas. Kemudian yang kedua bisa pembelajaran bisa kondusif, efektif, dan aktif dalam belajar anak-anak. Baik Pak ya, mungkin ada kalimat pemantik Pak, sedikit pertanyaan pemantik dari saya Pak. Yang pertama mengenai tujuan pembelajaran. Kira-kira nih tujuan pembelajaran Pak Fuad nanti di kelas apa kira-kira Pak? Ya ini, jadi peserta didik mampu menjelaskan nama-nama tempat umum beserta fungsinya. Jadi nanti peserta didik mampu mengetahui tempat umum beserta fungsinya Pak. Jadi nanti berkeliling Pak ya. Kemudian yang kedua Pak, area pengembangan yang ingin Bapak capai, kira-kira ini apa yang ingin dicapai? Ya, Fokusnya. yang ingin saya capai itu ya berfokus pada keterampilan peserta didik. Jadi peserta didik itu nanti berkeliling, melihat gambar, foto, dan nanti bisa menjelaskan fungsinya. Jadi area pengembangan yang ingin Bapak capai yaitu lebih ke keterampilan Pak ya. Keterampilan. Jadi nanti siswa bisa berjalan mengamati gambar-gambar dan mengetahui itu tempat apa nak, beserta fungsinya. Begitu Pak ya. Menjelaskan fungsi. Ya, kemudian yang selanjutnya Pak terkait model pembelajaran. Kira-kira nih Bapak nanti di dalam kelas mau menggunakan model yang seperti apa Pak? Ya memakai PBL itu, Project Based Learning. Nah, PBL Pak ya. Ya. Jadi di dalam PBL itu Pak ada sintak-sintak yang harus Bapak lalui. Jadi nanti anak-anak kira-kira nanti Pak diberi masalah juga dipecahkan bersama ya Pak. Kira-kira untuk alur PBL Pak. Kemudian terkait strategi Pak. Sini strategi jitu yang Bapak gunakan dalam kelas nanti kira-kira apa Pak strateginya Pak? Saya menggunakan ini penerapan pendekatan berdiferensiasi. Fokusnya itu ke proses dan konten. Oh, jadi nanti strategi yang Bapak gunakan di dalam kelas ketika mengajar menggunakan strategi berdiferensiasi. Nanti fokusnya diferensiasi itu ke proses dan konten Pak ya. Nanti dua ini Pak ya, proses dan konten. Proses dan konten. Kira-kira nih prosesnya nanti yang sampai lalu ini gimana Pak? Ya ini melalui gaya belajar. Oh, gaya belajar. Jadi mengelompokkan Pak ya? Ya, jadi kelompok kecil-kecil dari tingkatan kecerdasan masing-masing anak. Oh iya Pak. Siap. Kolaborasi mereka. Nanti mengatur kelompok ya. Jadi sesuai gaya belajar, visual, estetik ya. Ya, semacam itu. Jadi mengelompokkan. Nah, yang kedua ini yang pertama proses, yang kedua konten Pak ya. Kira-kira nih kontennya nanti yang Bapak lakukan dalam pembelajaran itu apa Pak? Kira-kira. Ya ini gambar dan fungsi nama-nama tempat dan fungsinya Pak ya. Jadi menjelaskan dua hal. Untuk kontennya nanti kita anak-anak diberi pemahaman berbeda Pak ya. Nanti memilih kira-kira anak-anak. Ya, memilih. Berjalan kira-kira memilih apa yang disukai nanti
Ya, tuangkan di dalam lembar kerja gitu Pak ya. jelaskan namanya apa, lalu fungsinya apa yang ada di gambar itu. Mungkin itu strategi Bapak yang digunakan. Ya. Untuk strateginya pembelajaran berdiferensiasi, fokusnya kepada proses dan konten Pak ya. Jadi kira-kira nanti Pak apa ya terkait penilaian, nanti itu kan ada mestinya di dalam akhir pembelajaran itu mesti ada penilaian. Nah, kira-kira yang Bapak untuk melakukan penilaian itu pakai apa Pak? Kira-kira saya memakai dua hal. Pertama LKPD, yang kedua tes tulis. Tes tulis. Nah, ada dua Pak ya. Nanti tes tulisnya juga di satu-satu kepada siswa yang dan juga Bapak nanti memberikan umpan balik Pak ya. Refleksi. Ya. Mungkin itu saja Pak terkait catatan percakapan saya dengan Pak Fuad terkait praobservasi. Nanti di lain waktu Pak saya akan masuk ke kelas Bapak untuk mohon izin saya masuk ke kelas Bapak ketika Bapak mengajar untuk melakukan observasi. Ini kan pra Pak ya sebelum. Jadi nanti saya melakukan yang kedua itu mungkin beda hari Pak observasi Bapak. Saya masuk ke dalam menilai Bapak mengajar. Kemudian yang ketiga Pak di lain hari juga saya melakukan pasca observasi setelah pra observasi dan juga pasca setelah Bapak mengajar saya menilai nanti percakapan berdua ya. Terima kasih waktunya Pak Fuad. Sekian dari saya video catatan percakapan pra observasi dengan saya bersama rekan saya Pak Fuad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takkan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Pada pagi hari ini Bapak akan mengisi pelajaran tentang bahasa Indonesia ya. Makanya sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Kita setelah berdoa melanjutkan menyanyikan lagu wajib. Bernyanyi dimulai. Berdiri semuanya. Semuanya berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimulai. Indonesia tanah airku, tanah sumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Untuk Indonesia, Indonesia, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka,
tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Duduk. Ya. Sebelum pelajaran kita mulai, Bapak akan mengabsen satu-satu kehadiran kalian semuanya. Ya, Ahmad Fakih, Ahmad Rafli, Ahmad Ramadhani, Ahmad Ramadan, Alfian Nur, Auli, Ayu Dewi Agustin, Fatur Rahman, Fazira Nabila, Vindina Aulia, Firdaus, Guril, Husaini, Ihya Ulumuddin, Izzatul Farah, Khairul Anam, Lisa Nailil, Masroatul Hasanah, Muhammad Asmi Ramadan, Muhammad Taufikur Rahman, Muhammad Hoiri, Muhammad Rizki, Muhammad Rasul, Robiatul Adawiyah, Rohilatul Fitriah, Safira Dini, Siti Sahra, Sulaiman, Sifaul Mila, Wanda Febrilia. Baik ya, setelah semuanya di absen, kita melakukan ice breaking ya. Ice breaking ya, kita belajar ice breaking. Ingat ice breaking? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk fokus. Nah, baik, kita mengulang pelajaran kemarin ya. Jadi pelajaran kemarin tentang tempat umum ya. Apa yang dimaksud dengan tempat umum? Apa kira-kira? Tempat umum adalah area atau lokasi yang dapat diakses oleh semua orang tanpa memerlukan izin khusus ya. Contohnya apa saja? Jalan raya ya. Lalu rumah sakit, pantai, rumah ibadah, kebun binatang, dan terminal. Ada berapa kira-kira? Ada 6 ya. Sekarang Bapak tanya, kalian pernah di jalan raya atau apa namanya? Pernah ada di jalan raya? Pernah? Ya, sedang apa kira-kira? Naik kendaraan. Yang kedua, rumah sakit. Siapa yang di sini pernah ada di rumah sakit? Rumah sakit itu tempat apa kira-kira? Tempat apa? Tempat orang berobat. Siapa saja yang ada di rumah sakit itu? Anak kecil, orang tua, boleh kakak, ibu, ayah, nenek, dan kakek. Tempat apa? Berobat. Ya. Yang ketiga, pantai. Siapa yang pernah ke pantai di sini? Ya. Pernah semuanya? Pantai itu apa kira-kira? Pantai adalah dataran atau pinggiran laut. Jadi kalau di depannya itu air itu namanya laut. Kalau pantai itu
datarannya pasir. Yang ada pasir itu namanya pantai ya. Yang keempat, rumah ibadah. Orang Islam itu tempat sholatnya di mana? Di masjid ya. Apa saja di dalam masjid itu selain sholat? Tempat mengaji, tempat bersolawat ya. Umat Islam sholatnya di mana? Di masjid ya. Lalu yang kelima, kebun binatang. Siapa yang pernah ke kebun binatang? Siapa yang pernah ke kebun binatang? Apa yang dimaksud kebun binatang? Tahu kebun binatang? Tempatnya apa? Tempat penangkaran hewan. Di situ ada singa, ada macan, ada ular, kerbau, sapi. Semuanya ada di dalamnya, itu namanya kebun binatang. Monyet, semuanya. Semua yang ada di dalam kebun binatang itu ragam binatang apa saja, dari hewan buas itu, hewan buas. Coba dicek di dinding. Hewan buas ya. Lalu hewan yang tidak buas. Contohnya hewan buas apa saja hewan buas? Satu, macan. Yang kedua apa? Harimau. Yang ketiga apa? Oh, gajah tidak. Gajah termasuk hewan tidak buas. Monyet. Lalu itu yang ada sengatnya itu apa namanya? Berpisah. Ular. Ada lagi kalajengking. Terus yang hewan yang ada di laut itu giginya bertaring, apa namanya? Ikan hiu ya. Yang terakhir, terminal bus. Siapa yang pernah naik bus di sini? Ya. Bus itu apa kira-kira? Alat transportasi umum untuk mengangkut orang ya. Jadi kalau kalian naik bus, maka tempat pemberhentiannya mana kira-kira? Terminal bus ya. Jadi itu adalah tanda-tanda di tempat umum. Apa saja tanda-tandanya? 1, jalan raya. 2, rumah sakit. 3, pantai. 4, rumah ibadah. 5, kebun binatang. Dan 6 apa? Terminal bus ya. Nah, sudah mengerti? Apa kira-kira tempat umum? Coba dibaca. Siapa yang bisa membaca di sini? Tempat umum. Nah, coba dibaca. Tempat umum adalah, coba bareng-bareng, sama-sama. Tempat umum adalah area atau lokasi yang dapat diakses oleh semua orang tanpa melalui atau tanpa memerlukan izin. Contohnya apa? Jalan raya, rumah sakit, pantai, rumah ibadah, kebun binatang, lalu terminal bus ya. Contohnya ini rumah sakit ya. Ada yang pernah ke rumah sakit ya? Ada. Kita ke terminal bus. Terminal bus. Pernah melihat bus? Itu namanya bus. Ini terminal bus ya. Terminal bus adalah tempat pemberhentian angkutan umum, namanya bus ya. Coba dilihat sambil melirik, sambil melihat rumah ibadah ya. Di sini apa namanya? Masjid. Masjid tempat ibadahnya umat apa namanya? Umat Islam. Masjid. Nah, lalu ada yang namanya kebun binatang. Tadi siapa yang pernah kebun binatang tadi? Ada yang pernah ya? Kebun binatang adalah apa? Tempat penangkaran hewan. Dan coba dilihat ini, pantai. Pantai adalah daratan pinggiran laut ya. Jadi kalau kita mengambil itu adalah perbuatan salah. Misalkan ada pohon, ada buahnya matang. Lalu kita seenaknya sendiri mengambil, itu adalah contoh perbuatan tidak terpuji. Lalu ada lagi, ini coba dilihat. Dilarang keras memfoto. Dilarang keras memfoto. Jadi kalian misalkan melihat di sebuah tempat ada gambar seperti ini, maka kalian tidak boleh mengambil
foto. Contohnya ada patung ya, patung yang dilingkari oleh pagar, lalu ada peringatan seperti ini, maka tidak boleh mengambil foto. Lalu di sini dilarang keras berkelahi ya. Jadi tidak boleh berkelahi ya. Coba dilihat bersama. Awas, hati-hati. Kira-kira apa yang sedang terjadi di sini? Bisa jadi jalannya licin. Nanti anak-anak akan Bapak bagikan lembar kerja peserta didik ya. Ini adalah untuk apa namanya? Mengidentifikasi tempat umum. Jadi Bapak ingin kalian mencatat atau menulis fungsi dari tempat umum yang dijelaskan tadi ya. Nah, ini misalkan tempat, ya ini nanti ada nama dan fungsinya. Namanya apa, kamu cek ya. Namanya apa, kamu cek, kamu tulis, lalu fungsinya apa ya. Lembar kerja peserta didik ini namanya ya. Ini untuk mengidentifikasi sebuah tempat umum. Nanti kamu bisa tulis namanya segambar, sesuai gambar. Namanya apa ya, namanya apa, nomor 1 apa itu ya, nomor 1 tulis. Yang bisa menulis, yang menulis ya, tuliskan yang bisa menulis. Nomor 1 apa itu. Terus nomor 2 itu ada tiang bendera, ada anak bersekolah ya. Itu tempat apa namanya itu? Yo, coba namanya dulu, namanya ditulis dulu. Nomor 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, dan 5 apa ya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya. Nomor 3 itu sudah tadi. Itu ada banyak kendaraan ya. Itu namanya apa? Bisa dilihat di dinding, namanya apa saja itu bisa dilihat di dinding ya. Terus nomor 4 ini ada air, ada daratan, namanya apa? Setelah menulis nama-nama lalu fungsinya ya. Kalau rumah sakit itu untuk apa? Rumah sakit itu untuk apa? Terminal itu untuk apa? Pantai itu untuk apa fungsinya? Lalu jalan raya fungsinya untuk apa ya? Coba nomor 2 apa itu? Nomor 2. Coba nomor 2 dilihat. Di situ ada tiang bendera, ada anak laki-laki dan perempuan memakai baju seragam. Itu namanya apa? Namanya apa? Ya? Lalu ini lagi tanda gambar beserta fungsinya. Coba dilihat ya. Tulis maknanya. Dilihat di dinding boleh ya. Di dinding boleh. Kamu cek di dinding itu sesuai dengan gambar. Apa namanya? Namanya dicek. Namanya dicek. Ya. Iya, tulis ini apa namanya? Coba dilihat apa itu? Hah? Ya, tempat itu apa namanya tadi? Rumah sakit. Tulis. Tuh, ya. Bisa dilihat di dinding kelas. Itu ada namanya. Ya. Ya, tinggal menulis namanya lalu menulis fungsinya, ya. Kalau rumah sakit itu tempatnya apa? Sekolah untuk apa, tempat apa, terminal untuk apa, pantai itu fungsinya untuk apa. Ya, bisa dilihat di dinding, ya. Bisa lihat di dinding. Lalu ada jalan raya. Dah, yuk coba dilihat itu. Tanda-tandanya itu dilarang keras apa? Lalu ada piring dan sendok itu apa fungsinya? Maknanya apa kira-kira? Kalau tanda-tanda seperti itu, ya. Lalu ada larangan apa itu? Ada asap, ada batang rokok, itu dilarang apa? Bisa dicek di dinding ya? Silakan dicek di dinding. Lalu ada gambar, foto atau kamera, HP, lalu ada peringatan ya. Coba. Ini gambar apa ini?
Gambar apa? Ini gambar apa? Bisa dicek di dinding ya? Bisa cek di dinding. Nah, baik. Kira-kira ada di sini yang berani ke depan untuk menjelaskan tentang semua gambar-gambar atau penjelasan yang ada di dinding ini. Ya, ayo coba Imas ya. Imas ke depan. Ini ya. Contoh ini dilarang apa ini kira-kira? Coba bacakan yang keras ini ya. Coba dibacakan. Terus di area ini kira-kira apa fungsinya? Atau apa yang dilarang di sini? Misalkan menyalakan apa? Menyalakan api atau korek api. Yang Bapak pegang ini dilihat dilarang mengambil ya. Ada yang lagi yang mau maju? Ada yang mau maju lagi? Ya? Ya? Nailil kalau mau. Ya? Nailil, coba ke depan. Jelaskan dari dari gambar yang paling barat itu. Dari yang gambar yang paling barat ya. Coba jelaskan. Ini apa namanya? Apa? Pantai. Namanya pantai. Fungsinya untuk apa? Tempat berwisata. Lalu yang ini? Yang ini dibaca yang keras. Dilarang apa? Dilarang keras menyalakan api area ini. Ya, kira-kira kalau menyalakan api sembarangan apa yang terjadi? Kebakaran. Baik. Dah, ayo duduk semuanya yang rapi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk fokus. Sini ada kartu. Kartu ini tentang apa namanya? Kartu yang Bapak buat ini adalah apa namanya? Tanda-tanda di tempat umum ya. Bapak membuat kartu sebanyak 4 kelompok ya. Ya. Coba dicek ini. Bagikan ini temannya. Coba pilih ya. Nah, nanti setiap kelompok ya, setiap kelompok mendapat kartu dan di dalamnya dibagikan oleh temannya sendiri ya. Coba nomor 1, siapa yang megang gambar nomor 1? Coba nomor 1, coba cari gambar yang pas nomor 1. Ya, coba. Ya, di belakangnya ditulis apa itu maksudnya? Tulis, maksudnya apa itu di belakangnya? Ini itu. Coba tulis Ril. Ini untuk apa ini? Apa? Dilarang memfoto. Coba tulis, dilarang memfoto. Tulis. Ya. Apa? Dilarang memfoto. Ya, coba ditulis. Ditulis di belakangnya. Ibu Dina. Ya, di belakangnya. Gimana? Sudah selesai semuanya anak-anak? Baik, kita mulai untuk satu persatu dari mawar, melati, lalu ada singa, dan itu macan ya, untuk menjelaskan atau menerangkan tentang hasil belajar kita ya. Kita mulai dari kelompok mawar, semuanya maju ke depan. Semuanya maju ke depan. Silakan. Maju ke depan satu-satu ya. Ya. Rumah sakit. Rumah sakit apa fungsinya? Berobat. Ya, yang kedua, foto apa? Sekolah. Fungsinya? Belajar. Tepuk tangan untuk kelompok mawar. Silakan boleh duduk ya. Tepuk tangan. Nah, ini adalah kelompok macan yang akan menjelaskan tentang pengertian tempat umum, gambar dan fungsinya. Ya. Silakan dari foto dulu.
rumah sakit tempat orang sakit. Ya, terus Bersekolah dan belajar. Terminal bus, pantai pasir, ya. jalan raya, tempat mobil. Ya, terus sudah? Udah. Ya, sekarang tentang gambar. Silakan Azam. Tidak boleh mengambil sembarangan. Tidak boleh makan di gelas. Tidak boleh berkelahi. Tidak boleh merokok. Tidak boleh bawa HP. Tidak boleh main hati-hati jalan licin. Sudah? Sudah. Sudah. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok macan. Silakan kembali ke tempat ya. Alhamdulillah ya, semuanya sudah. Nah, jadi perlu diingat ya bahwa semua tempat itu ada pemberitahuan tentang pelarangan yang tidak boleh dilakukan ketika berada di tempat tersebut ya. Sudah jelas kira-kira? Sudah jelas? Saatnya kita merefleksi tentang kegiatan sekarang ya. Kegiatan menjelaskan tentang tempat umum. Bapak bertanya dulu pada kelompok Mawar untuk merefleksikan tentang tempat umum. Silakan. Ya. Namanya? Nama gambarnya apa? Foto gambarnya? Mas Aki. Ya, tepuk tangan. Sudah selesai semuanya. Kelompok Mawar, kelompok Matahari, kelompok Singa, maupun yang terakhir kelompok Macan. Sudah merefleksikan atau sudah menjelaskan tentang tempat umum. Tepuk tangan yang keras. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Tepuk fokus. Ya, sudah? Karena semuanya sudah mengerti tentang tempat umum dari makna, nama, dan fungsinya, maka pembelajaran pada hari ini kita tutup dengan berdoa. Ya? Siap, gerak. Di tempat duduk. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ya Allah, kami mau pulang. Selamatkan kami sampai di rumah. Amin ya rabbal alamin. Selamat siang ya. Menggerakkan, mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat, berbahagia. Nah, jadi sekarang kita sudah nyampe ke pasca observasi, Pak. Ya. Yang kemarin kita sudah melakukan pra,
kemudian saya masuk kelas Bapak itu mengobservasi Bapak di pembelajarannya, kemudian saat ini kita melakukan ska observasi. Apakah Bapak berkenan untuk saya tanya nanti? Siap, berkenan. Jadi kemarin pas saya masuk ke observasi Bapak ada tujuan pembelajaran. Jadi Bapak masih ingat apakah tujuan pembelajaran dari yang Bapak ajarkan kemarin, Pak? Masih ingat ya, masih ingat. Jadi apa Pak kira-kira tujuan Ya pembelajaran? itu kan menyebutkan nama-nama tempat umum dari gambar, foto. Nanti di situ anak-anak menyebutkan Fungsinya. atau fungsinya itu nanti dijelaskan. Oh iya Pak. Jadi kemarin saya sudah sampaikan mengenai tujuan observasi ini, yaitu saya katakan lagi Pak, tujuannya observasi ini nanti Bapak sudah siap ketika pembelajaran di kelas, sudah matang persiapannya. Juga tujuan yang terakhir itu Pak, Bapak bisa percaya diri melakukan pembelajaran di kelas. Ya. Jadi ada beberapa yang saya tanyakan nanti Pak. Bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan pembelajaran di kelas yang kemarin Pak? Ya, alhamdulillah, sangat puas. Ya. Puas, bangga bisa memberikan pembelajaran diferensiasi ya. Gitu. Ya, jadi bangga Pak ya. Jadi sudah saya observasi kemarin Bapak sudah melakukan berdiferensiasi kepada siswa, khususnya diferensiasi produk dan proses Pak ya. Ya. Jadi kemarin yang saya amati produknya itu mengenai gambar dan foto berbasis masalah tiap kelompok beda-beda Pak ya. Kemudian prosesnya mengelompokkan siswa dengan gaya belajarnya masing-masing Pak ya. Itu bagus Pak. Kemudian yang kedua Pak, bisa Bapak ceritakan kembali terkait proses pembelajaran yang kemarin Pak. Ya, alhamdulillah sudah perencanaan sudah saya buat. Saya dapat menyampaikan tujuan pembelajaran dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi sudah berdiferensiasi Pak ya. Jadi kemarin saya amati juga Pak, siswa itu berkeliling mengelilingi Pak ya. Terus menemukan gambar-gambar dan mengamati apa sih fungsinya dari gambar tersebut ya Pak ya. Jadi yang terakhir Pak, mengenai tujuannya Pak, dari pembelajaran kemarin apakah ada hambatan yang Bapak alami ketika mengajar di kelas kemarin Pak? Alhamdulillah tidak ada hambatan. Karena anak-anak juga antusias Pak ya. Ya, antusias, senang bisa melihat foto, gambar sambil menjelaskan gitu. Nah, jadi terkait hambatan Pak, alhamdulillah tidak ada Pak ya. Tidak ada. Jadi memang Pak, pembelajaran berdiferensiasi itu sangat menyenangkan Pak. Jadi siswa aktif, bertanya, juga berkeliling kemarin Pak ya. Nah, itu saya rasa sudah cukup Pak. Sudah bagus, bisa dipertahankan itu Pak. Kemudian terkait identifikasi kemarin Pak, kira-kira menurut Bapak itu alasan apa atau hambatan itu bisa terjadi Pak? Kira-kira kan kemarin ada hambatan, tidak ada hambatan Pak ya? Alhamdulillah tidak ada. Nah, jadi untuk meminimalisir tidak ada lagi hambatan ketika nanti pembelajaran berikutnya Pak. Nah, jadi itu perlu dipersiapkan Pak. Nah, nanti kira-kira nih pembelajaran yang kemarin itu belum ada hambatan. Nanti perencanaan yang selanjutnya mungkin ada hambatan. Nanti itu dipersiapkan Pak ketika melakukan pembelajaran di kelas. Yang terakhir Pak ya, rencana aksi. Jadi terkait hambatan yang tidak ada di Bapak itu, kira-kira nanti ketika ada hambatan Pak, di apa yang Bapak lakukan kira-kira nanti? Memberi kesempatan kepada anak ya di dalam berpendapat ya, melalui cara bahasa mereka masing-masing gitu, sesuai dengan kemampuannya gitu, menyampaikan pendapatnya gitu. Oh ya, bagus itu Pak. Saya apresiasi mengenai itu Pak. Jadi terkait bertanya anak itu mungkin tidak dibatasi Pak. Kemarin saya amati itu ada siswa yang Pak kurang
kurang atau malu bertanya di kelas. Iya. Apa itu malu, apa itu takut, saya kurang paham. Jadi nanti kira-kira Bapak itu apa ya? Jadi tawarkan kepada siswa siapa yang mau bertanya apa Iya. kurang jelas, apa yang sudah dipahami hari ini, begitu Pak ya. Jadi yang terakhir Pak mengenai tanggung jawab, kira-kira Bapak mulai melakukan untuk memperbaiki hambatan yang terjadi nanti Pak, kira-kira apa? Itu nanti akan saya berikan ini apa namanya hasil evaluasi pertemuan kemarin itu rencana berikutnya gitu tentang apa yang mereka sampaikan gitu tiap-tiap kelompok. Jadi terkait tadi kalau ada hambatan Mbak ya, jadi evaluasi dari pembelajaran kemarin nanti diterapkan ke pembelajaran yang selanjutnya, itu Pak ya. Oh ya, mungkin itu saja Pak pasca observasi yang saya lakukan kepada Bapak. Sudah terima kasih Pak sudah berkenan. Sama-sama. Saya observasi Pak. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.